Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Ruyan Chen menggertakkan giginya dan berkata, "Tobameng, apakah kita mundur begitu saja tanpa perlawanan?" Tobameng berkata, "Tuan muda, kita tidak mundur tanpa perlawanan. Kita mundur sebagai penyerangan dan akan menyingkirkan Tanyun." Ruyan Chen mengerutkan keningnya dan berkata, "Mundur sebagai penyerangan? Apa maksudmu?" Tobameng berkata dengan percaya diri, "Tuan muda, jika aku adalah Tanyun, aku akan menduga bahwa monster yang ada di sini tidak sekuat kilin api emas." Ruyan Chen berkata, "Tuan muda ini mengerti. Tanyun berpikir bahwa aku memiliki status yang tinggi, jadi aku membawa kilin api emas. Sementara kamu hanya seorang murid jenius, jadi monster yang kamu bawa tidak sekuat monster yang tuan muda ini bawa." Tobameng tertawa dan berkata, "Betul sekali, Tanyun sangat pintar. Dia akan menebak bahwa kita akan dibagi menjadi dua kelompok dan pergi ke dua tempat di mana formasi ruang dan waktu akan terbuka di sana. Jika kita kembali ke Istana Jiwa Ilahi, maka Tanyun akan dihabisi karena telah melanggar aturan dengan cara membawa kera miliknya. Oleh karena itu, satu hal yang paling ingin dilakukan oleh Tanyun, yaitu menghabisi kita semua." Setelah mendengarkan, Ruyan Chen memandang Tobameng dengan setuju. Dia tertawa terbahak-bahak dan bertepuk tangan. Lalu dia berkata, "Tobameng, apa yang kamu katakan benar-benar hebat." Tobameng berkata lagi, "Ketika kita kembali ke Istana Jiwa Ilahi, kita hanya perlu mengatakan bahwa Tanyun membawa kera saat uji coba. Pada saat itu, bahkan jika Dante Swangsong ingin menyelamatkan Tanyun, dia tidak akan bisa melakukannya. Karena ini di wilayah Istana Jiwa Ilahi, bukan di wilayah Sekte Suci Huangfu." Ruyan Chen menyeringai dan berkata, "Hebat, hebat. Kali ini Tanyun pasti akan mati." Setelah tertawa, Ruyan Chen mengerutkan keningnya dan berkata lagi, "Tobameng, tetapi ketika saatnya tiba, Tanyun juga mengatakan bahwa kita telah membawa monster. Apa yang harus kita lakukan? Menurut aturan uji coba, kita juga akan dihabisi." Mendengarkan hal itu, mata Tobameng menjadi suram, lalu dia berkata, "Tuan muda, kita bisa bilang bahwa murid yang membawa monster telah mati saat melakukan uji coba di medan perang para dewa ini." Ruyan Chen berkata dengan cemas, "Tetapi Dante Swangsong akan tahu jika kita juga membawa monster." Tobameng berkata, "Tuan muda, kamu yakinlah Dante Swangsong sekarang mengetahui bahwa Sekte Abadi dan Istana Jiwa Ilahi telah bergabung untuk melawan Sekte Suci Huangfu. Bahkan jika Dante Swangsong tahu kita membawa monster ke dalam uji coba, dia tidak akan memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu. Jika Dante Swangsong tetap melakukan sesuatu, Kepala Sekte Ruyan Wuji dan Kepala Istana Sugeyu akan memberi perintah untuk mengirim kekuatan besar untuk menghancurkan Dante Swangsong. Jadi tuan muda, kamu tidak perlu khawatir. Saat itu, Dante Swangsong hanya memiliki dua pilihan. Pertama, dia akan mencari tahu tentang kebenarannya, dan cara pertama ini pasti akan gagal. Kedua, tidak peduli seberapa Dante Swangsong menyukai Tanyun, dia tidak akan pernah mengorbankan keselamatan Sekte Suci Huangfu hanya untuk menyelamatkan Tanyun. Pada saat ini, Ruyan Chen dan para murid Istana Jiwa Ilahi, mereka memandang Tobameng dengan penuh kekaguman. Ruyan Chen berkata, "Tobameng, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Tobameng tersenyum dan berkata, "Tuan muda, yang paling dikhawatirkan Tanyun adalah kita kembali ke Istana Jiwa Ilahi dengan hidup-hidup. Jika aku tidak salah menebak,
Tanyun akan membagi para murid Sekte Suci Huanghu menjadi 2 kelompok untuk mencegat kita. Sebaiknya kita tidak perlu membuat 2 kelompok. Kita tetap akan bersatu dan pergi ke satu tempat di mana formasi teleportasi akan dibuka. Ketika semua orang mendengarkan kata-kata itu, ekspresi mereka berubah secara drastis, dan seorang murid Istana Jiwa Ilahi merasa cemas dan berkata, "Senior Touba, jika kita justru bertemu Tanyun dan keranya, bukankah kita akan mati?" Ruyan Chen juga menatap Touba Meng dengan ketakutan. Touba Meng yang mendengarkan hal itu, tiba-tiba sebuah gambaran muncul di dalam pikirannya. Jika Tanyun mengetahui gambaran di pikirannya, Tanyun pasti akan sangat bersemangat. Karena gambaran di pikiran Touba Meng adalah Istana Hongmeng Supreme yang berdiri di puncak alam dewa. Pada saat ini, dalam pikiran Touba Meng, seorang lelaki sedang duduk di Istana Hongmeng. Setelah gambaran ingatan itu menghilang, Touba Meng bergumam, "Tuanku, sudah sangat lama di benua hukuman surgawi, kamu bereinkarnasi menjadi siapa?" Setelah bergumam, niat membunuh muncul di mata Touba Meng. Lalu dia berkata dengan sombong, "Meskipun aku tidak mahir dalam formasi, aku masih bisa mengatur formasi yang bisa mengendalikan kera milik Tanyun. Selama kita mengendalikan kera itu, kita bisa memasuki terowongan ruang dan waktu sesegera mungkin. Hanya Tanyun, dia tidak bisa menghentikanku sama sekali." Kemudian, setelah Touba Meng mendapatkan kepercayaan dari semua murid, dia mengendarai perahu roh. Semua murid memandang ke arah danau yang berwarna merah. Mereka sedikit sedih karena tidak dapat masuk ke dalam sumur warisan kuno. Hanya Touba Meng yang matanya menunjukkan rasa jijik. Touba Meng tidak peduli dengan sumur warisan kuno karena dia merasa paling kuat. Waktu berlalu, 10 hari kemudian, Mu Mengyi mengendarai perahu roh dan sampai di atas danau yang berwarna merah. Tanyun menutup matanya dan melepaskan kesadaran spiritualnya yang mencapai area seluas 7.500 mil. Tanyun dengan hati-hati mengamati setiap sudut area dan akhirnya memutuskan bahwa tidak ada seorang pun di area seluas 7.500 mil. Tanyun membuka matanya dan menatap kera iblis yang juga melepaskan kesadaran binatangnya yang mencapai area seluas 30.000 mil. Tanyun berkata, "Kera tua, bagaimana?" Kera iblis berkata, "Tuan, tidak ada seorang pun di area seluas 30.000 mil." Tanyun mengangguk. Dia menatap semua murid dan berkata, "Sekarang kita akan menelusuri danau ini. Kalian semua harus berhati-hati." Setelah mengatakan hal itu, Tanyun memandang Mu Mengyi dan berkata, "Aku akan mengendarai perahu roh." Tanyun mengendarai perahu roh dan menuju ke danau yang tak berujung. Beberapa saat kemudian, setelah mencapai jarak 1 juta kaki, semua orang masih belum menemukan monster yang hidup di danau. Di danau yang gelap, jarak pandang setiap orang hanya berjarak 1.000 kaki. Tanyun berkata, "Kalian tidak perlu panik, karena darah para dewa bercampur dengan air danau. Biasanya monster secara tidak sadar akan menjauh dari danau ini. Itu menyebabkan danau ini terlihat sunyi." Mendengarkan hal itu, semua murid merasa lega. 1 hari kemudian, Tanyun yang mengendarai perahu roh mencapai dasar danau. Kera iblis berkata, "Tuan, ada jurang di sebelah timur yang jaraknya 28.000 mil dari sini." Tanyun mengendarai perahu roh dan melesat dengan kencang. Setelah perahu roh terbang lebih dari 28.000 mil di dalam air, perahu roh tiba-tiba berhenti. Tanyun melihat ke bawah dan melihat jurang selebar ratusan mil dan kedalaman yang tidak diketahui. Jurang itu sangat gelap, sehingga tidak ada aura kehidupan di dalamnya. Tanyun melihat peta dan mengetahui bahwa sumur warisan kuno ada di dalam jurang ini.
Kemudian Tanyun mengarahkan Prauro untuk perlahan turun ke dalam jurang. Suezian merasa takut dan meraih lengan baju Tanyun sambil tubuhnya gemetar. Song Wuxiao dan Mu Mengyi, mereka berpegangan tangan sambil berdiri di belakang Tanyun. Wang Futingfeng dan Ken Xinyi, Jun Buping dan San Guan, Bai Li Longtian dan Xiao Qing, mereka berpegangan tangan sambil merasa takut. Para murid lainnya juga saling berpegangan tangan. Kera tua memandang semua orang dengan jijik dan tiba-tiba berteriak yang mengejutkan semua orang yang ada di Prauro. Tanyun juga kaget dan tiba-tiba menoleh ke belakang. Lalu dia berkata, "Kera tua, ada apa?" Semua orang menatap kera iblis. Kera iblis menggaruk kepalanya dan tertawa. Lalu dia berkata, "Tuan, aku hanya merasa ini terlalu sunyi. Jadi aku menghidupkan suasana sunyi ini hanya dengan berteriak." Ketika kebanyakan murid mendengarkan kata-kata kera iblis, mereka menatap kera iblis dengan marah tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tanyun menunjuk kera iblis dan berkata, "Jika kamu mengejutkanku lagi, aku akan menamparmu." Kera iblis tercengang dan berkata, "Tuan, aku tahu aku salah." Menghadapi adegan ini, para murid yang ketakutan menjadi lega. Ketika semua orang diam-diam menghela napas lega, kera iblis tiba-tiba melonjak menjadi ukuran 1000 kaki. Dia menatap tajam ke jurang dan berteriak, "Kamu keluarlah." Tiba-tiba, semua orang menjadi ketakutan lagi. Tanyun menatap ke bawah dan melihat ada sepasang mata yang sedang menatap ke arah dirinya. Saat Suezian gemetar, Tanyun mengulurkan tangan kirinya dan menggenggam tangan Suezian. Segera, ketakutan Suezian digantikan oleh rasa malu. Tiba-tiba, semburan air mengalir deras dari bawah jurang. Tanyun melihat sebuah monster yang sedang melesat ke arah Prauro. Tanyun berkata, "Kera tua, lindungi semua murid." Tanyun mengendarai Prauro menuju ke atas. Sementara kera iblis, dia memegang tongkat hitam yang panjangnya 400 kaki. Tongkat itu diayunkan ke arah monster itu. Saat tongkat hitam itu mengenai kepala monster itu berteriak dengan kesakitan, "Maafkan aku." Ketika para murid di Prauro melihat wujud monster itu, detak jantung mereka berdetak dengan cepat. Karena monster itu adalah kelabang raksasa. Karena bisa berbicara, itu artinya dia adalah monster tingkat keempat. Aduh guys, ada misteri baru. Apakah Tobameng memang dewa bawahan Tanyun atau tidak ya? Ya udah, yang penasaran langsung ikuti channel ini. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.